Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para dosen dan teknik SITH yang saya cintai. Semoga saat ini kita semua sehat serta dikaruniai kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok pemikiran saya sebagai nomine Dekan SITH yang sebetulnya merupakan ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan di positioning paper pendek saya. Saya akan mengawali dengan menyampaikan kepada kita semua bahwa mengingatkan maksud saya bahwa SITH, institusi tempat kita berkarya itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak dibentuk tahun 2006 sebagai transformasi dari Departemen Biologi. Baik dari segi cakupan keilmuan, program-programnya maupun dari jumlah mahasiswa, dosen, tendik maupun sarana dan prasarana. Saat ini SITH memiliki lebih dari 1.200 mahasiswa, 106 dosen, 73 tendik yang beraktivitas di 2 kampus, Ganesha dan Jatinangor. Kesemuanya itu menghadirkan tantangan manajemen yang luar biasa. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya bermaksud mengajukan diri sebagai nomine dalam pemilihan Dekan SITH sebagai dalam rangka kontribusi untuk meningkatkan kinerja SITH. Bekal saya dalam mengajukan diri ini adalah pengalaman serta dukungan kolega, baik dari dosen maupun dari tendik. Pengalaman sebagai Kaprodi S2, Biomanajemen, Bioteknologi, dan juga sebagai Wakil Dekan Sumber Daya, serta sebagai Wakil Direktur Eksekutif di ITB Pusat, membuat saya lebih memahami keseluruhan bisnis proses pendidikan di SITH dan juga tata kelola sebuah universitas secara utuh, dan juga memiliki kesempatan berinteraksi dengan pihak-pihak di luar ITB termasuk institusi internasional. Kemudian bagaimana SITH bertransformasi hingga saat ini dan apa yang akan membuat terus berkembang di masa depan dapat ditelaah melalui 3 pendekatan. Pertama, kita perlu memahami posisi SITH di dalam konteks yang lebih luas, di tengah transisi paradigma. Paradigma pembangunan menuju sustainable development, pengelolaan sumber daya hayati lebih ke arah bio-based economy, revolusi industri 4.0, interdisiplinaritas, orientasi pembelajaran yang baru sejalan dengan kebijakan Kampus Merdeka. Kedua, kita perlu memahami peran, tantangan, dan aspirasi yang dibawa oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk di sini mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengelola institusi ITB, pemerintah, dan masyarakat umum. Ketiga, kita perlu memahami posisi sumber daya yang dimiliki oleh SITH saat ini, baik dari financial, fisik, manusia, dan intelektual, beserta identifikasi permasalahan di dalam pengelolaannya. Telaah atas kondisi penting tersebut, saya jadikan landasan bagi saya untuk menyampaikan pandangan tentang SITH ke depan. Bapak Ibu, menjalankan program pendidikan untuk menghantarkan lebih dari 1.000 mahasiswa menjadi lulusan dengan beragam kompetensi yang kompleks membutuhkan lebih dari sekedar education as usual. Mahasiswa perlu diekspos dengan penelitian dan karya inovasi ilmiah yang berkualitas, tren ilmu hayati di masa depan, dan dalam lingkup yang luas serta realitas masyarakat, realitas permasalahan masyarakat. Ini akan dapat dicapai melalui sebuah pengalaman pembelajaran integratif maksud saya. Untuk itu, kekayaan intelektual SITH perlu dikemas dalam sebuah knowledge management system dan secara aktif dikomunikasikan, baik di dalam SITH untuk mendorong kolaborasi antar kelompok maupun kepada publik, sehingga meningkatkan visibility SITH. Saya percaya potensi SITH untuk menghasilkan gagasan dan riset yang berkontribusi pada pemecahan masalah bangsa cukup besar. Visibility yang tinggi akan membuat potensi ini dikenali, sehingga akan menarik pihak luar untuk bekerja sama atau menggunakan SITH sebagai rujukan dalam merespon isu-isu terkait di Indonesia.
Dosen dan teknik juga memerlukan enabling condition yang memfasilitasi pola komunikasi, koordinasi, suatu sistem penilaian yang adil dan transparan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem berbasis IT untuk mendokumentasikan beban, kegiatan, prestasi kerja, serta data penting lainnya, sehingga informasi yang itu dapat dipakai untuk mengambil keputusan, evaluasi tata kelola, dan dokumentasi rekam jejak STTH yang baik. STTH saat ini diuntungkan oleh rekrutmen dalam jumlah besar dosen dan teknik muda yang memiliki semangat tinggi dan sudut pandang yang segar. Saat ini proporsi dosen berusia kurang dari 40 tahun mencapai 30%. Staf muda ini perlu memahami posisinya di dalam dan perannya dalam institutional setting, sehingga langkah selanjutnya dalam mengaktualisasikan potensi intelektualnya dapat berjalan dalam harmoni. Kontinuitas pembinaan leadership akan menjamin keberlangsungan institusi dalam manajemen dan tata kelola. Pada akhirnya, untuk memenuhi kondisi di atas, manajemen yang baik atas sumber daya finansial dan fisik yang dimiliki STTH menjadi faktor kunci. Perlu strategi agar sumber daya finansial dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan operasional rutin dan program pengembangan. Diperlukan juga strategi untuk peningkatan earning capacity melalui revenue stream yang beragam. Membangun fleksibilitas implementasinya dengan tetap menjaga akuntabilitas. Aset STTH perlu dikelola secara efisien dengan membangun sistem perizinan yang memudahkan dan memfasilitasi pemeliharaan. Perlu saya sampaikan, mengingat terbatasnya RKA rutin fakultas, perlu diambil upaya tambahan untuk memperbarui atau menambah sumber daya fisik, baik melalui skema donasi maupun kerjasama. Untuk itu STTH harus dapat mendefinisikan kebutuhannya dengan baik dan menyajikannya di dalam bentuk-bentuk yang siap dikomunikasikan secara cepat kepada para donatur dan mitra potensial. Bapak Ibu sekalian, visi bioindustri di dalam rencana strategis STTH merupakan sebuah langkah monumental institusi untuk mengokohkan peran ilmu hayati, dan saya menganggap penting untuk meneruskan legasi ini dan melakukan akselerasi atas kemajuan yang dicapai dengan mengurangi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Seorang dekan dan timnya memiliki mandat untuk membawa institusi ke arah yang jelas sesuai dengan posisinya di dalam konteks yang lebih besar, sekaligus memahami bagaimana institusi itu bekerja dan mendesain strategi dan prosedur yang dapat dijalankan oleh seluruh perangkat yang ada di bawahnya. Atas dasar inilah saya mengajukan visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin saya bawa ke depan. Visi yang saya usung adalah menjadikan STTH sebagai institusi unggul di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi hayati yang dikenal dan berkontribusi bagi Indonesia sejalan dengan arah dan tujuan institusi yang disepakati bersama. Misi yang saya usung adalah mengakselerasi kemajuan dalam menghasilkan lulusan yang berpengetahuan luas dan adaptif, memproduksi gagasan dan hasil riset yang bermanfaat bagi Indonesia dengan menciptakan suatu tata kelola yang memungkinkan semua insan STTH berkarya optimal secara berkelanjutan. Di dalam masa jabatan dekan yang hanya 4 tahun ini, akselerasi STTH akan difokuskan untuk mencapai 5 tujuan strategis. Yang pertama, membangun pengalaman pendidikan dan pembelajaran yang integratif bagi mahasiswa atau integrative learning experience. Yang kedua, membangun suasana akademik yang memberikan keleluasaan bagi dosen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi atau enabling academic environment. Yang ketiga adalah membangun sistem manajemen administrasi sumber daya integratif, efektif dan efisien melalui platform daring atau online bureaucratic streamlining. Yang keempat, membawa STTH sebagai institusi terdepan dalam menjawab permasalahan nyata terkait dengan pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan hidup atau raise institutional visibility. Yang kelima adalah mendorong terbangunnya
budaya kepemimpinan, pembinaan, dan regenerasi yang kuat di setiap lini atau leadership and mentorship at every level. Bapak Ibu, program-program kerja untuk menjawab tujuan strategis tersebut akan dirancang dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan peluang-peluang yang ada sehingga luarannya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya SITH dan memenuhi aspirasi para pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri pokok-pokok pemikiran saya yang terpaksa harus disampaikan dalam suasana yang kurang kondusif karena pandemi COVID-19 dengan mengajak Bapak Ibu semua optimis untuk menyongsong kehidupan pasca pandemi. Karena ilmu dan teknologi hayati akan semakin dirasakan kepentingannya oleh publik. Dan SITH harus mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ilmu ekologi yang selama ini saya tekuni, dikenal ada suatu fenomena di mana gangguan atau bencana dapat memporak-porandakan ekosistem. Namun, alam telah menyediakan mekanisme respons untuk pemulihan diri akibat bencana yang dikenal dengan suksesi. Ruang baru yang tersedia pasca bencana memfasilitasi organisme yang adaptif untuk berkembang lebih cepat di masa suksesi. Menggunakan analogi tersebut, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 dapat dipandang sebagai sebuah gangguan dan kesempatan untuk tumbuh cepat pasca pandemi sangat terbuka, asal SITH cukup adaptif terhadap peluang baru yang muncul. Di masa karantina ini, kita tahu beberapa isu-isu yang terkait dengan ilmu dan teknologi hayati muncul di perbincangan publik. Misalnya, hal-hal yang terkait dengan perilaku virus, metode deteksi, bahan-bahan alam untuk mencegah atau mengobati, dan bahkan peran hidupan liar dalam melindungi manusia dari serangan virus di masa depan. Saya yakin ada peluang untuk memanfaatkan isu yang saat ini menjadi perhatian publik untuk membuat relevansi SITH semakin besar. Selain itu, pandemi juga membuat kita lebih terampil dalam menerapkan pola-pola kerja jarak jauh, menggunakan internet, sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah utama. Sehingga inilah kesempatan yang sangat baik untuk memulai mengintensifkan penggunaan platform daring atau online secara lebih luas untuk pembelajaran maupun untuk manajemen SITH. Bapak Ibu dosen dan para tendik SITH yang saya cintai, demikianlah pokok-pokok pemikiran yang saya ajukan sebagai nomine dekan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia pemilihan dekan untuk paparan ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan ini. Semoga kita semua sehat dan tetap produktif di masa karantina COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.